Belum hadir ya? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa dulu ya. Coba ketua kelas pimpin doa, Putri. Ya. Putri, oke. Teman-teman, sebelum kita memulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita masih ngebahas tentang animalia ya. Udah. Udah, oke. Hari ini kita akan masih belajar tentang animalia, tapi tentang filum Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Sebelumnya kita tentang apa sih filumnya? Selain ini, ada yang masih ingat nggak sebelumnya? Gimana deh, masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Film Porifera, Coelenterata, sama film Vermes, cacing. Dah. Iya benar. Nah, sekarang kita akan tentang Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Nah, Mollusca yang pertama. Nah, Mollusca itu adalah hewan yang bertubuh lunak. Nah, tidak bersegmen-segmen. Lalu embrionya itu triploblastik, tubuhnya bilateral simetri, tubuhnya tuh lunak, dibungkus oleh mantel yang dapat menghasilkan bahan cangkok berupa kalsium karbonat. Lalu cangkok itu berfungsi sebagai rumah. Cangkok itu cangkang ya. Cangkangnya itu berfungsi sebagai rumah atau rangka luar terbuat dari zat kapur, misalnya ada kerang tiram, siput sawah, dan bekicot. Lalu ada moluska yang tidak memiliki cangkok seperti cumi-cumi, sotong, gurita, dan siput lanjang. Nah, alat pencernaannya ini telah berkembang sempurna, memanjang dari mulut ke anus. Lalu alat ekskresinya itu berupa ginjal. Nah, sistem peredaran darahnya itu terbuka kecuali cephalopoda yang tertutup. Lalu alat respirasinya itu berupa pulmonum, epidermis, dan selaput mantel atau insang. Nah, moluska itu kan dibagi menjadi 5 kelas berdasarkan bentuk dan kedudukan kakinya. Yang pertama itu ada bivalvia atau palesipoda, itu golongan yang kerang-kerangan gitu. Lalu ada gastropoda, itu golongan siput. Cephalopoda itu golongan cumi-cumi. Lalu ada scapoda. Scapopoda itu golongan cangkang gading. Lalu ada Polyplacopora, itu golongan kiton. Nah, yang pertama itu bivalviata ya. Bivalviata itu biasanya tuh hidup di air tawar, dasar laut, danau, kolam, atau sungai yang airnya tuh banyak mengandung zat kapur. Lalu katupnya tuh sepasang, namanya aja B2 gitu. Valvia tuh katupnya, berarti bivalviata itu katup yangnya ada dua gitu, ada sepasang gitu. Nah, yang dihubungkan oleh semacam engsel sehingga disebut bivalvia. Nah, cangkok ini atau cangkang ini dapat membuka dan menutup dengan menggunakan otot aduktor dalam tubuhnya. Nah, ini nih kerang-kerangan ya. Di sini ada klepnya sendi-sendi. Lalu di sini tuh ada umbo-umbo, itu bagian yang tua yang menonjol gitu. Bentar, ada yang masuk. Umbo itu bagian yang menonjol ya di kerang, yang menonjol yang tebal gitu. Lalu di sini ada kakinya. Nah, lalu ini bagian dalamnya, ini bagian luarnya kerangnya ya, ini bagian dalamnya ada mantel, sini bagian posteriornya. Nah, lalu cangkok atau cangkang ini tuh berfungsi untuk melindungi tubuh. Nah, cangkok itu di bagian dorsal, tebal, dan di bagian ventral tuh tipis. Dorsal itu punggung ya, ventral itu perutnya. Nah, pada sayatan melintang, bentar.
Nah, pada sayap melintang itu cangkok atau cangkangnya itu terdiri dari 3 lapis. Nah, ini lapisan di luar ke dalam ya. Yang terluar itu ada periostrakum. Nah, tersusun dari zat kitin. Nah, ada prismatik itu kristal kalsium karbonat berbentuk prisma. Nah, lalu ada nakreas. Itu kristal kalsium karbonat halus. Itu biasanya itu disebut lapisan mutiaranya. Nah, lalu kepalanya itu tidak nampak dan kakinya itu berotot. Nah, kaki hewan ini itu berbentuk kapak pipih, nah yang dapat dijulurkan keluar. Nah, lalu kerang ini bernafas dengan 2 pasang insang dan bagian mantel. Nah, insang ini tuh berbentuk lembaran-lembaran yang banyak mengandung batang insang. Nah, sementara itu antara tubuh dan mantel tuh terdapat rongga mantel. Nah, rongga ini tuh merupakan jalan masuk keluarnya air. Jadi rongga mantel itu yang masih di bawahnya cangkang ya. Kan itu kayak ada lapisan-lapisan gitu. Nah, itu kan ada rongga-rongganya. Nah, sistem pencernaannya nih, sistem pencernaan itu dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan akhirnya bermuara ke anus. Nah, anus ini tuh terdapat di saluran yang sama dengan saluran keluarnya air. Nah, berarti di mantel-mantelnya itu kan. Nah, lalu makanannya itu biasanya tuh hewan-hewan kecil. Terus makanan itu dicerna di lambung dengan bantuan getah pencernaan dan hati. Nah, sisa-sisa makanan dikeluarkan melalui anus. Nah, ini struktur dari kerang air tawar. Ini struktur dalamnya ya. Di sini tuh ada ginjal, ada anus di sini, ada otot aduktor belakang, terus ada insang, di sini insang, ada usus, di sini kakinya yang kerang itu suka keluar kan kakinya. Nah, ini ada cangkoknya atau cangkangnya. Lalu ada ventricle, ada auricle, ada lambung, di sini lambung. Terus ini mantel nih, mantel sih deket cangkang ya mantel itu. Lalu ada mulut, ada ganglion pedal, lalu ada otot aduktor depan. Nah, lalu yang kedua itu ada gastropoda. Nah, gastropoda itu dari kata gaster, itu perut, dan podos atau kaki. Jadi gastropoda itu hewan berbentuk lunak berjalan dengan perut yang dalam hal ini tuh disebut kaki. Nah, gerakan gastropoda itu disebabkan oleh kontraksi-kontraksi otot seperti gelombang dimulai dari belakang menjalar ke depan. Jadi gelombangnya tuh dari belakang ke depan gitu. Nah, habis itu pada waktu bergerak itu kaki bagian depannya tuh memiliki kelenjar untuk menghasilkan lendir. Nah, supaya mempermudah berjalan gitu lendirnya. Jadi biasanya kalau bekicot atau apa itu kan kalau jalan itu kan ada tuh yang lendir-lendirnya gitu ya kan. Jadi meninggalkan bekas tuh sehingga jalannya meninggalkan bekas. Nah, ini siput air contohnya di sini. Nah, ini bagian-bagiannya di sini ada rahang. Nomor 1 ada rahang. Lalu ada lidah. Di sini ini lidahnya. Terus ada lambung. Nomor 4, 5 ada anus. Lalu ada kakinya, ada tutup cangkangnya, ada alat peraba dan ada paru-paru. Nah, di kepala siput itu terdapat antena dan mulut di kepalanya ya. Nah, antenanya ini memiliki sepasang tentakel atau antena panjang gitu. Nah, itu di antena panjang itu tuh tentakel panjang itu terdapat mata dan mampu membedakan gelap dan terangnya saja gitu. Nah, lalu ada sepasang tentakel pendek yaitu sebagai indera pembau. Berarti ada 2 pasang ya, tentakel yang panjang dan yang pendek. Nah, sistem pencernaannya itu tuh dari mulut dengan rahang dari zat tanduk. Di dalam mulut terdapat lidah parut atau radula, lalu menuju ke kerongkongan, lalu lambung menuju lambung, lalu usus halus dan berakhir di anus. Nah, gastropoda itu umumnya tuh pemakan tumbuh-tumbuhan atau disebut hewan herbivora. Di sini ada yang ditanyakan. Lanjut ya. Lalu ada alat pernafasan. Nah, alat pernafasan itu yang hidup di darat tuh berupa paru-paru, yang hidup di air itu berupa insang. Nah, alat ekskresinya itu berupa nephridia. Ini terdapat di dekat jantung dan saluran uretranya terletak di dekat anus.
Nah, alat reproduksinya tuh jantan dan betina tuh bergabung, disebut ovotestis. Jadi gastropoda adalah hewan hermafrodit tetapi tidak mampu melakukan autofertilisasi. Nah, ini contohnya siputnya, ini siput air tawarnya. Ini nama latinnya Limnectrucatula. Nah, lalu di sini ada cephalopoda. Nah, cephalopoda itu dari kata cephale atau kepala dan podos atau kaki. Nah, adalah moluska yang berkaki di kepala. Nah, kecuali ini Nautilus ya. Nah, keluarga cephalopoda itu tidak bercangkok luar atau tidak bercangkang luarnya gitu. Seperti ada cumi-cumi, sotong, dan cumi-cumi sotong itu memiliki 10 tentakel yang terdiri dari 2 tentakel panjang dan 8 tentakel yang lebih pendek. Nah, lalu gurita tuh memiliki 8 tentakel berfungsi untuk berenang dan menangkap mangsa. Nah, tubuh cumi-cumi itu dibedakan atas kepala, leher, dan badan. Nah, di depan kepala terdapat mata yang besar di cumi-cumi itu dan tidak berkelopak. Nah, mata ini tuh berfungsi untuk alat untuk melihat. Nah, lalu masih di dekat kepala terdapat sifon atau corong berotot yang berfungsi sebagai kemudi. Nah, di sini nih struktur tubuh dari cumi-cumi ini, tentakelnya, ini penghisapnya tuh di telapak tentakelnya itu ya, penghisapnya. Lalu di sini tuh di bagian ini tuh dalam sini tuh ada mulutnya. Lalu di sini matanya, ada hati, ada esofagus. Lalu insangnya tuh di bagian ini. Sini ada lambung. Nah, di sini ada cangkangnya dalam tuh. Ada cangkangnya biasanya kayak putih-putih itu. Terus ada anus, ada rektrum, ada kantung tinta, lalu di sini ada ginjalnya, jantungnya di sini, dan ada ovarium di bagian ini. Di sini masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Nah, di cumi-cumi itu kan ada kelenjar tinta ya. Kelenjar tintanya itu warna hitam dan mengandung pigmen melanin. Nah, fungsinya apa sih fungsi kelenjar tinta itu? Nah, fungsinya itu melindungi dirinya sendiri gitu dalam keadaan bahaya. Jadi cumi-cumi itu menyemprotkan tinta keluar sehingga itu menjadi keruh kan dan cumi-cumi dapat meloloskan diri dari lawannya. Nah, lalu alat reproduksi terpisah masing-masing dengan gonad yang terletak dekat ujung rongga mantel yang dekat anus. Nah, lalu sistem pencernaan makanan itu terdiri dari mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus buntu, usus, anus, kelenjar pencernaan yaitu kelenjar ludah, hati, dan kelenjar pankreas. Nah, ini yang Nautilus, ini contoh spesiesnya Nautilus. Nah, kalau ini yang cumi-cumi. Nah, ini sotong. Oh iya, ada yang tahu nggak perbedaan sotong sama cumi-cumi? Ada yang tahu nggak? Sotong dan cumi-cumi. Oke, perbedaannya itu kalau cumi-cumi itu dia tuh lebih manjang, lebih kerucut ya. Manjangnya lebih runcing gitu dan lebih panjang gitu manjangnya. Dan siripnya itu cuma ada di bagian belakangnya doang, sini bagian belakang cumi-cuminya itu siripnya. Nah, kalau sotong itu tuh bentuknya itu lebih membulat gitu. Membulat dan tidak runcing. Jadi tumpul. Nah, dan siripnya itu dia tuh dari leher ke ujungnya nih, ujung tubuhnya sini. Itu bedanya. Jadi kalau sotong itu lebih lebih membulat gitu, tidak runcing. Nah, di sini ada scapopoda. Nah, scapopoda itu tubuhnya itu ramping, memanjang dorsoventral. Nah, panjang tubuhnya tuh biasanya 2,5 sampai 5 cm.
Nah, ada yang hanya 4 mm nih panjangnya biasanya, tapi ada pula yang panjangnya sampai 25 cm. Nah, lalu scapular itu memiliki cangkang. Nah, cangkangnya itu terbuka pada kedua ujungnya dan biasanya itu berwarna putih ke kuning-kuningan gitu. Nah, dekat mulut itu terdapat tentakel kontraktif bersilia disebut capsula dengan ujung yang menjulur, yaitu alat peraba. Nah, fungsinya itu tuh untuk menangkap mikroflora dan mikrofauna gitu buat makanannya, flora yang kecil dan fauna yang kecil, mikro yang nggak bisa dilihat. Nah, lalu kakinya tuh muncul dari ujung cangkang yang besar dan berfungsi untuk menggali di pasir. Jadi kadang suka muncul gitu di pasir, Scapopoda ini. Nah, nih jadi muncul gini pasir nih misalkan. Nah, ini nih, jadi muncul gini biasanya. Nah, bagian tubuhnya ini ada gonad di sini. Nah, gonad itu kelenjar reproduksi gitu. Jadi tuh kelenjarnya tuh ada yang jantan, biasanya kan telur, kalau betina telur, jantan sperma gitu kan. Kelenjar reproduksinya di sini. Lalu ada ganglion pleural, ada ganglion cerebral. Nah, lalu di sini ada kaptula juga. Ini kaptula nih, lalu ada mulutnya nih di sini, ada kelenjar pencernaannya di sini, ada nephridium, ada anusnya di bagian ini, lalu ada ganglion pedal di bagian sini, ada rongga mantel juga di sini. Rongga mantel tuh antara cangkang tadi ya. Nah, lalu ada cangkang dan mantel ya di bagian ini dan ada ganglion pedal juga di bagian sini. Nah, lalu di sini ada Polyplacopora. Nah, hewan ini itu hidup di laut dekat pantai atau di pantai. Nah, tubuhnya itu bilateral simetri dengan kaki di bagian perut atau ventral, jadi memanjang gitu. Nah, hewan ini tuh bersifat hermafrodit atau berkelamin dua. Nah, ventilasi eksternal atau pertemuan sel telur dan sperma terjadi di luar tubuh. Nah, contohnya ada Krypton, Chiton, SP atau Kiton biasa disebut Kiton. Nah, ini contoh dari chiton bentuknya seperti ini. Nah, lalu di sini ada arthropoda. Nah, ciri-ciri arthropoda itu apa sih? Film arthropoda ciri-cirinya yang pertama itu tubuh bilateral simetri. Nah, terbagi atas ada kepala, dada, dan perut, terlindungi oleh rangka luar dari zat tanduk atau kitin. Nah, lalu berkembang biak secara kawin dan berkelamin dan terpisah dan pembuahannya itu internal. Lalu alat pernapasannya itu berupa insang, trakea, paru-paru, paru-paru buku atau permukaan tubuhnya. Lalu alat pencernaan ini telah berkembang sempurna dan alat ekskresi oleh kelenjar hijau atau koksal dengan saluran Malpighi yang bermuara di usus. Nah, klasifikasi dari arthropoda ini ada 4 kelas nih, ada Crustacea, ada Insecta, ada Archinida, ada Myriapoda. Nah, Crustacea itu udang, kepiting gitu ya, terus Insecta itu serangga-serangga, terus kalau Arachnida itu lebah-lebah gitu kan, kalau Myriapoda itu lipan atau kaki seribu. Ini yang Crustacea nih, atau udang-udangan. Nah, Crustacea itu meliputi kelompok udang-udangan dan kepiting biasanya gitu. Habitatnya itu di air laut, air tawar, air payau, dan ada pula yang hidup di darat yang lembab. Nah, tubuh bagian kepala dilindungi oleh kulit keras yang disebut carapax. Nah, pada kepala terdapat 2 antena, mandibula, 2 pasang maksial, kaki 1 pasang tiap segmen. Nah, lalu bernapas dengan insang atau permukaan tubuh itu berkembang biak secara kawin.
Nah, krustasea itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada entomostraka. Nah, entomostraka itu kelompok udang-udangan tingkat rendah. Hidup itu dalam ekosistem air dan berperan sebagai zooplankton karena merupakan makanan ikan. Nah, kelas-kelas dari entomostraka itu ada Branchiopoda, ada Cephalopoda, ada Ostracoda, ada Branchiura, ada Cirripedia. Bentar, sekali masuk. Nah, yang kedua itu ada Malacostraca. Nah, Malacostraca itu merupakan krustasea tingkat tinggi. Nah, makroskopis, terus tubuhnya itu makroskopis itu biasa dilihat cuma nggak bisa susah dilihat dengan mata telanjang, itu susah. Terus tubuhnya itu terdiri atas cephalothorax dan abdomen. Nah, Malacostraca ini meliputi beberapa ordo. Yang pertama di Isopoda, contoh spesies itu ada Iniscus acellus. Lalu ada Stomatopoda, contohnya itu ada Scylla empusa. Lalu ada ordo Decapoda, contohnya itu udang-udang dan kepiting. Oh ya, cephalothorax ini itu bagian dari kepala dan dadanya itu menyatu ya. Terus dan abdomen itu ya perutnya. Nah, ini ada peranan krustasea. Peranan itu ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Yang menguntungkan itu krustasea itu sebagai bahan makanan sumber protein kan. Siapa yang suka udang pasti itu enak banget sebagai protein terus dalam ekosistem sebagai zooplankton sumber makanan ikan. Biasanya udang juga sebagai makanan ikan ya. Udang yang kecil biasanya. Nah, terus yang merugikan itu merusak kayu galangan kapal, terus parasit pada ikan juga, terus kura-kura juga, terus juga merusak pematang sawah biasanya. Nah, yang kedua nih ada insekta. Insekta itu golongan serangga-serangga gitu ya. Nah, insekta atau hexapoda itu dapat ditemukan di mana saja gitu, jadi kosmopolit dan tubuhnya itu dapat dibedakan dari kepala, dada, dan perutnya. Nah, anggota gerak itu berjumlah 3 pasang, lalu alat pernapasan itu berupa trakea. Nah, alat reproduksinya itu terpisah dan pembuahannya itu secara internal. Ini contoh di sini kasih gambar kupu-kupu ya. Nah, berdasarkan keberadaan sayapnya itu, serangga itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada apterygota atau serangga tidak bersayap, tidak mengalami metamorfosis. Lalu yang kedua ada pterygota. Nah, serangga ini serangga bersayap, mengalami metamorfosis. Nah, pterygota itu dibedakan menjadi dua, ada hemimetabola, ada holometabola. Nah, hemimetabola itu serangga yang bermetafosis tidak sempurna. Contohnya itu belalang dan kecoa. Metamorfosis tidak sempurna itu jadi dia tidak metamorfosisnya itu tidak mengalami tidak ada fase pertumbuhan dari kepompong gitu. Jadi itu termasuk tidak sempurna metamorfosisnya. Nah, kalau holometabola itu serangga yang bermetafosis sempurna, contohnya kupu-kupu, kumbang, dan lebah kupu. Kan biasanya kepompong kan. Ini contoh gambarnya. Nah, peranan insekta. Nah, ini peranan yang menguntungkan nih. Yang pertama itu membantu penyerbukan. Terus kolektor nektar, tuh penghasil benang sutra.
Terus pemberantas hama secara biologis. Bangsa itu dari kupu-kupu ya, ke puput, terus ke pong-pong gitu kan. Terus merugikannya itu, peranan merugikan itu penyebar kuman penyakit. Ya seperti kecoa, itu kan biasanya menyebar kuman penyakit tuh kalau kita ada kecoa kita tabuk gitu tuh biasanya ada penyakitnya di situ. Terus hama tanaman budidaya. Nah, di sini ada arachnida atau golongan dari laba-laba. Nah, gitu kan. Tubuhnya, di sini itu tubuh itu terdiri atas cephalothorax dan abdomen. Nah, di kepala itu mulut untuk ada mulut untuk penghisap, terus juga dilengkapi kelenjar racun. Nah, terus matanya itu tunggal. Nah, alat pernapasannya itu berupa paru-paru buku, ada trakea atau insang buku. Nah, beralat kelamin itu terpisah dan pembuahannya itu secara internal. Nah, kebanyakannya itu hidup bebas di darat, tapi ada pula yang hidup parasit gitu, menumpang. Nah, Arachnida ini meliputi 3 ordo, ada Arachnoidea meliputi bangsa laba-laba, contohnya laba-laba pemburu, ada Acarina nih bangsa tungau gitu kan, tungau. Lalu ada Scorpionida yaitu kayak bangsa kalajengking. Nah, lalu di sini ada Mriopoda atau golongan hewan yang berkaki 1000 gitu. Nah, dalam sistem klasifikasi Myriapoda ini dipisahkan menjadi 2 kelas, yaitu ada Chilopoda atau golongan lipat. Nah, umumnya itu hidup di bawah bebatuan, di bawah timbunan sampah dan dedaunan yang telah membusuk. Contohnya tuh ada Lithobius forficatus atau kelabang. Biasanya kelabang kan tiba-tiba muncul tuh dari bebatu-batuan kalau kita menggeser batu atau kita lagi ngangkat batu tuh biasanya ada kelabang gitu kan muncul. Lalu memiliki racun yang membahayakan. Nah, ini contoh dari Chilopoda. Contoh gambarnya. Lalu yang kedua ada Diplopoda atau golongan kaki 1000. Nah, habitatnya itu di tempat yang gelap, lembab, dan banyak mengandung tumbuhan yang telah membusuk. Contohnya itu ada Polydes muscularis. Nah, di sini langsung kita ke film Echinodermata. Nah, ciri-cirinya itu film ini tuh tubuhnya memiliki kulit yang berduri, hidupnya di laut, lalu alat geraknya tuh berupa kaki ambulakral yang terdiri dari kaki-kaki tabung, ujung-ujungnya menggunakan alat penghisap. Lalu alat pernapasannya tuh berupa papula, warna tubuhnya tuh bervariasi dengan 5 lengannya 5 atau kelipatan 5 gitu. Nah, Echinodermata itu dibagi menjadi 5. Ada Asteroidea atau bintang laut, Echinoidea atau landak laut dan bulu babi, lalu ada Ophiuroidea atau bintang ular laut, ada Holoturoidea atau teripang, ada Crinoidea atau lilia laut. Nah, yang pertama ini Asteroidea. Nih, asteroid itu bintang laut ya, biasanya habitatnya tuh di pantai, khususnya di batu-batu karang. Contohnya adalah bintang laut merah atau Asterias forbury. Biasanya tuh di pantai-pantai tuh biasanya ada tuh. Saya pernah dapet gitu, pernah di pantai ngeliat apa namanya ini bintang laut ini. Nah, lalu di sini ada Echinoidea. Nah, Echinoidea itu hewan kelas ini tuh meliputi ada bulu babi, ada landak laut, dan juga ada dolar pasir. Nah, terus ini tidak mempunyai lengan dan berkembang biak secara generatif.
Nah, lalu di sini ada Ophiuroidea. Nah, Ophiuroidea ini bintang ular laut ya, tubuhnya itu dilengkapi dengan 5 buah lengan atau kelipatannya yang bersifat fleksibel dan lengannya ini tuh mudah putus gitu. Ini gambarnya nih. Nah, ada Holoturoidea. Nah, Holoturoidea ini biasanya teripang dan mentimbun laut. Nah, bentuknya seperti ini dan tidak memiliki lengan. Nah, alat pencernaan itu berkembang dengan baik dan tubuh itu terlindungi oleh epidermis bersilia dan menjadi sumber protein juga. Nah, di sini ada Crinoidea. Nah, Crinoidea ini merupakan kelas yang paling primitif. Sepintas ini tubuhnya tuh menyerupai tumbuhan. Nah, habitatnya ini mulai dari daerah pasang surut hingga kedalaman 12.000 kaki. Contohnya itu adalah Antedon tenella. Ini contohnya. Oke, di sini apa ada pertanyaan? Atau masih ada yang kurang paham yang Ibu jelasin? Bu, Hana boleh nanya? Siapa nih? Hana, iya. Tanya apa, Hana? saya masih ini saya bingung. Kenapa kayak kan tadi udang dibagi menjadi 2, udang tingkat rendah, udang tingkat tinggi. Nah itu kenapa bisa dibagi 2 kayak gitu, Bu? Apa yang membedakannya? Apa karena ukurannya? Nah, tingkat rendah itu biasanya tuh buat makanan gitu. Buat makanan ikan-ikan lainnya. Kayak zooplankton gini nih. Hidupnya tuh dalam ekosistem air yang berperan sebagai zooplankton. Jadi dia tuh sebagai makanan ikan lain. Jadi tingkatnya tuh lebih rendah lagi dari ikan lain itu buat makanannya dia. Kalau yang tingkat tinggi itu nih biasanya tuh makanan yang udang yang biasa kita makan gitu kan, banyak tuh tingkat tinggi nih contohnya nih. Yang biasa kita makan. Kalau tingkat rendah tuh dia tuh jadi zooplanktonnya buat ikan-ikan lain. Jadi tingkatnya tuh rendah gitu. Maksudnya gimana jelasnya? Tingkatnya tuh di bawah kan ada tingkat makanan gitu kan, ada rantai makanan gitu kan. Nah, seperti itu tingkatnya ini paling rendah zooplankton. Oke, 5 menit lagi Ibu tutup aja kali ya biar kalian bisa siap-siap ke materi selanjutnya. Oke, mohon maaf kalau Ibu tadi ada salah-salah kata atau Ibu mungkin jawabnya kurang maksimal. Maklumin ya, biasanya Ibu masih belajar juga dan kita sendiri sama-sama belajar. Nah, oke. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya belajar mata pelajaran selanjutnya. Kasih Kak. Iya. Kasih Kak.